Oke, saya ulang dulu ya. Tadi saya lupa record. Jadi yang lingkungan organisasi itu bisa dibagi dua, ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, lingkungan eksternal itu lingkungan yang berada di luar organisasi, sedangkan lingkungan internal itu adalah yang ada di dalam lingkungan organisasi itu sendiri atau si organisasi itu sendiri. Nah, berdasar pengaruhnya, lingkungan itu dapat dibagi menjadi dua. Ada lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung dan ada yang mempunyai pengaruh tak langsung. Teman-teman harus bisa membedakan ya, lingkungan eksternal internal dan lingkungan pengaruh yang langsung dan tak langsung. Lingkungan eksternal itu ada loh ya yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Itu dua hal yang berbeda. Jangan samakan lingkungan eksternal sama dengan lingkungan pengaruh tak langsung. Internal adalah pengaruh langsung, bukan ya? Oke. Kalau teman-teman sudah paham yang itu, kita lanjut ya. Tadi kita sudah ke elemen lingkungan umum ya. Kita masuk ke elemen lingkungan umum. Pengaruh lingkungan umum terhadap organisasi. Apa-apa saja pengaruh lingkungan umum terhadap organisasi itu yang pertama, bisa mendorong pembentukan stakeholder. Yang kedua, itu menciptakan lingkungan tempat organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Elemen lingkungan umum itu contohnya seperti sosial, ekonomi, politik, kemudian teknologi. Seperti itu. Iya, benar. Konsumen itu berpengaruh langsung terhadap organisasi atau perusahaan. Model hubungan organisasi dan lingkungan. Nah, untuk melihat hubungan antara organisasi dan lingkungan, itu bisa dilihat dari dua dimensi, yaitu bisa kita lihat dari tingkat perubahannya dan tingkat homogenitasnya. Nah, teman-teman tolong dilihat di buku halaman 2.17, gambar 2.2. Dibuka bukunya, ayo. Halaman 2.17. Kalau misalnya dilihat dari homogenitasnya, dilihat apakah itu sederhanakah, komplekskah, kemudian kalau di tingkat perubahannya, stabilkah atau dinamiskah. Nah, saya tanya teman-teman, bagaimana hubungan antara lingkungan dan organisasi apabila tingkat homogenitasnya dinamis dan tingkat perubahannya kompleks? Bagaimana hubungannya antara lingkungan dan organisasi? Monggo ditulis, ditulis, ditulis. Ya. Oke. Sudah ada yang jawab? Ya, benar. Nah,
Kalau misalnya tingkat homogenitasnya stabil dan tingkat perubahannya kompleks, bagaimana hubungan antara lingkungan dan organisasi? Kalau homogenitas stabil, tingkat perubahannya kompleks, Mbak Uyun kok stabil? Ketidakpastian moderat itu ada dua ya, dan itu berbeda antara satu dan dua itu. Ini dua, ini apa? Kayak kok nulisnya cuma dua. Kali. Oke. Ya, benar. Ketidakpastian moderat dua. Nah, baru saya bilang ketidakpastian moderat itu ada dua, tetap aja ditulis ketidakpastian moderat. Ya. Nah, sekarang yang saya tanya, apa perbedaan antara ketidakpastian moderat 1 dan ketidakpastian moderat 2? Bedanya di mana? Bedanya apa? Bedanya apa antara ketidakpastian moderat 1 dan ketidakpastian moderat 2? Oke. Kalau teman-teman baca di buku kan. Terima kasih jawabannya. Di lingkungan yang ketidakpastian moderat 1 itu biasanya perubahan perubahan organisasinya itu sangat dinamis. Akan tetapi bentuk lingkungan si organisasi yang internalnya itu relatif relatif sederhana. Nah, kalau misalnya yang iya ketidakpastian moderat 2 itu kebalikannya.
apa namanya, perubahannya itu tidak terlalu cepat, akan tetapi elemen dari lingkungannya itu kompleks, besar. Biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Nah, kalau contohnya gitu kan, di buku, perusahaan apa tadi? Perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Nah, itu menurut teman-teman eh, contoh dari ketidakpastian moderat satu apa ketidakpastian moderat dua? Cukup ditulis satu apa dua aja. Oke, oke. Loh, ada yang nulis dua. Fashion ya, yang saya bilang fashion. Perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Kira-kira perubahannya dinamis nggak? Cepat nggak perubahannya? Cepat kan? Ya, berarti itu di satu. Ya. Nah, kalau saya kasih contoh lagi, perusahaan yang bergerak di bidang eh, kalau misalnya perusahaan yang bergerak di bidang hmm, contoh ya teknologi, contoh Samsung gitu kan, perusahaan Samsung. Menurut teman-teman, tapi enggak, kurang pas kalau yang itu. Perusahaan batu bara. Perusahaan batu bara itu menurut teman-teman eh, masuk perusahaan tambang lah, perusahaan tambang itu masuk yang moderat satu atau moderat dua? Oke. Nah, kalau misalnya perusahaan komputer itu masuk yang mana? Lingkungan yang mana? Kok satu? Kok dua? Oh alah, ayo. Perusahaan komputer itu masuk mana? Komputer kok yang rendah? Ayo, dibaca, dibaca, dibaca. Kok kompleks jawabannya? Ketidakpastian tinggi ya kalau yang itu biasanya. Karena perusahaan komputer itu biasanya perubahan perubahan teknologi itu kan sangat dinamis dan apa ya bentuk perusahaannya kompleks. Contoh misalnya kan seperti Samsung. Perusahaan Samsung itu eh,
kalau misalnya teman-teman lihat ya, tren teknologinya yang paling gampang lah kita track gitu kan, HP. Teknologi HP itu per season aja bisa kadang 1 atau 2 kali perubahannya. Kadang kadang bisa sampai 3 dalam satu season. Nah, itu perubahan dari teknologinya sangat cepat. Kemudian uh, bentuk perusahaannya pun juga kompleks. Perusahaan Samsung itu kan gede kan, dan apa namanya, kompleks perusahaannya, besar dan juga ya perubahan dari ininya juga perubahan teknologinya juga cepat. Nah, kalau misalnya perusahaan rumahan yang perusahaan rumahan kalau misalnya di Taiwan contohnya apa ya? Uh, yang buat baut-baut kayak gitu tuh. Menurut teman-teman itu masuknya mana? Tahu kan baut? Skrup. Baut sama skrup sama ya? Skrup, skrup, skrup. Hmm. Apa tidak pasti moderat jiwata ya? Perusahaan rumahan. Kira-kira bentuknya itu tuh sederhana atau kompleks perusahaan rumahan itu? Hmm. Kemudian kalau misalnya perusahaan yang bergerak ngurusin apa namanya bikin baut kayak gitu, bikin skrup kayak gitu, itu kira-kira menurut teman-teman perubahan baut itu per season itu perubahannya banyak kok? Enggak kan ya? Stabil kan? Nah, berarti dia masuk ke ketidakpastian yang rendah. Benar? Sudah paham ya sama beda-beda antara ketidakpastian rendah, ketidakpastian moderat 1, moderat 2, kemudian ketidakpastian tinggi. Sudah tahu ya perubahannya, sudah paham ya? Kita lanjut ya. Oke, ada lagi yang nggak paham? Oke. Kita masuk ke 5 kekuatan kompetisi. Jadi, menurut Michael Porter, ada 5 kekuatan kompetisi yang dikembangkan oleh si Michael Porter ini. Jadi, menurut si Porter ini, perusahaan dalam mencari keuntungan berebut dengan 5 kekuatan yang sama-sama ingin mencari keuntungan juga. Nah, kelima kekuatan itu apa-apa aja? Yang pertama, ancaman pendatang baru atau halangan untuk masuk. Yang kedua, produk substitusi. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, pembeli. Yang kelima, itu pesaing. Seperti itu. Kenapa Mbak Sarina nggak keluar PPT-nya? Oke. Ah, enggak. Masa sih?
Hmm. Iya, bicara. Hmm? Tumpul. Coba lihat. Otak tumpul. Udah ya? Tadi ada yang nanya apa ya? Tetap tinggal hubungan tempat saya juga setuju. Oke. Oke. Ada yang tadi nanya produk substitusi. Substitusi itu sendiri artinya yang dapat bisa diganti. Jadi misalnya ya bisa dibilang demikian, pengganti dengan fungsi yang sama ya, atau hampir sama lah kurang-kurangnya, seperti itu. Kita masuk ke strategi menghadapi lingkungan. Ada 3 cara untuk menghadapi strategi yang bisa digunakan untuk menghadapi perubahan lingkungan atau lingkungan itu sendiri. Yang pertama, mempengaruhi lingkungan langsung. Contohnya di sini misalnya manajer dapat mencoba mempengaruhi lingkungan langsung melalui beberapa cara, seperti melakukan lobby, iklan, negosiasi, atau perundingan. Nah, ini contoh dari mempengaruhi lingkungan langsung. Kemudian yang kedua, memonitor lingkungan tidak langsung. Nah, contohnya kan dilihat gitu kan bagaimana pengaruh contohnya si manajer memperhatikan misalnya komen dari konsumen, tanggapan konsumen terhadap misalnya produk yang dikeluarkan dari si organisasi. Nah, itu dengan memonitor itu adalah salah satu strategi dalam menghadapi lingkungan. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Misalnya, konsumen membutuhkan produk A. Ya, perusahaan seharusnya bisa beradaptasi terhadap lingkungan itu untuk menyesuaikan kebutuhan dari lingkungan. Jadi ya si perusahaan ya harus bisa membuat produk A tersebut kayak gitu karena itu sesuai dengan kebutuhan dari si lingkungan. Nah, begitu. Itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Paham ya? Kita lanjut ke etika bisnis dan tanggung jawab sosial.
Kita masuk ke etika bisnis dan apa ini? Oke. Nah, etika itu didefinisikan sebagai studi mengenai hak dan kewajiban seseorang, mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam mengambil keputusan dan karakteristik hubungan manusia. Nah, itu teman-teman bisa lihat di gambar 2.3, di halaman 2.26, itu ada tingkatan etika. Nah, di tingkatan pertama itu merupakan pertanyaan yang ditujukan ke masyarakat. Apakah suatu masyarakat itu sudah cukup etis? Contohnya, apakah misalnya secara masyarakat mungkin dari segi negara gitu misalnya kan, apakah sebuah negara itu sudah memperlakukan masyarakatnya secara adil, sejahtera, makmur atau belum, seperti itu. Kemudian di tingkat masyarakat, kemudian stakeholder. Kemudian yang dari tingkat stakeholder. Dalam tingkatan ini pertanyaan diajukan sebagai berikut. Bagaimana suatu organisasi akan berurusan dengan pihak eksternal yang terkena akibat dari keputusan organisasi? Nah, bagaimana seharusnya si stakeholder ini berurusan dengan organisasi? Atau sebagai contoh misalnya bagaimana seharusnya perusahaan menjual produknya ke konsumen? Apakah harus disertai dengan informasi lengkap? Apakah informasi itu mengenai efek negatif dan positifnya bagaimana? Contoh ya, misalnya gitu kan, perusahaan yang menjual rokok. Nah, mereka biasanya kalau teman-teman lihat di kotak rokoknya itu kan ada warning-nya, ada peringatannya. Rokok ini dapat menyebabkan bla 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 gitu kan, dapat menyebabkan keguguran kah atau menyebabkan kanker paru-paru kah kayak gitu kan. Itu salah satu contoh dari etisnya dari tingkat stakeholder. Kemudian tingkat internal. Kalau yang tingkat internal ini lebih ke arah bagaimana perusahaan itu mempengaruhi ya lingkungan dalam perusahaannya itu sendiri. Contohnya ya karyawannya. Contoh seperti apakah perusahaan itu sudah memberikan gaji yang cukup terhadap karyawannya, apakah perusahaan tersebut sudah memberikan hak-hak karyawannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir pada tingkat individu, nah ini yang dipertanyakan di tingkat individu ini secara etikanya itu hubungan antar individu dalam organisasi. Nah, contoh seperti bagaimana kewajiban atasan terhadap bawahannya, kayak gitu kan. Terus bagaimana karyawan itu misalnya jujur terhadap kerjaannya gitu kan, segala konsekuensinya kepada sesama karyawannya. Bagaimana loyalitas karyawannya. Nah, itu etika atau tingkat etis di level individu atau tingkat 4. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembentukan nilai etika. Etika itu, silakan teman-teman lihat di buku halaman 2.27, itu ada gambar 2.24. Etika itu dapat dipengaruhi atau dibentuk oleh beberapa hal. Keluarga, faktor situasi, nilai, moral, agama, pengalaman, dan pengaruh teman. Nah, dari semua pengaruh-pengaruh itu, faktor-faktor itu